Bab 024. Nona Kayla, Anda tidak apa-apa? Tanya Binarti cemas saat mendengar suara Kayla yang tengah muntah-muntah di dalam kamar mandi. Tak ada sahutan dari Kayla. Wanita itu terus saja memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Dia merasa sulit untuk berbicara akibat rasa mual dan muntah yang tengah mendera. Binarti merasa semakin cemas saja karena Kayla tak memberikan sahutan kepada dirinya. Ingin membuka pintu kamar mandi untuk memastikan keadaan Kayla, rasanya Binarti segan untuk melakukannya mengingat status Kayla di rumah itu masih sebagai nyonya bukan pembantu seperti dirinya. Tak berselang lama, Kayla nampak keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang nampak lemas dan sedikit pucat. Melihat keadaannya itu, membuat Binarti semakin cemas saja. "Nona, Anda sakit?" tanya Binarti. Kayla mengangguk pelan. Kepala Kayla rasanya pusing sekali, "Bibi," balas Kayla. "Apa Anda juga demam, Nona?" Binarti meletakkan telapak tangan di kening Kayla untuk memastikan suhu tubuh wanita itu. "Kayla gak demam, Bi. Hanya sedikit pusing saja. Bagaimana kalau Bibi antar berobat, Nona?" tawar Binarti. Kayla menggeleng pelan. Dia tentu tidak akan mau diantarkan berobat oleh Binarti. Pasalnya bila itu terjadi, Binarti akan mengetahui kondisinya yang tengah berbadan dua saat ini. "Kayla cukup istirahat aja di kamar, Bi. Maaf ya Bibi kalau pagi ini Kayla gak bisa bantu Bibi buat sarapan," kata Kayla. Binarti sama sekali tidak mempermasalahkannya. Apalagi tugas memasak bukanlah tugas Kayla, melainkan tugas dirinya. Karena merasa tak sanggup untuk berdiri tegak terlalu lama lagi, Kayla akhirnya melangkah pergi menuju kamarnya berada. Sementara Binarti, kembali melanjutkan niatnya membuat sarapan di dapur. "Bibi sendiri aja hidangkan makanannya?" tanya Marsha saat wanita itu sudah duduk di meja makan bersama dengan Vano. Pergerakan Binarti terhenti. Dia mengalihkan pandangan menatap wajah Marsha. "Iya, Non," balas Binarti seadanya. Dahi Marsha seketika mengkerut setelah mendengarnya. "Loh, memangnya Kayla kemana? Kok gak bantuin Bibi?" tanya Marsha. "Non Lilanya lagi istirahat di dalam kamar, Non. Dia lagi sakit dan gak bisa bantu Bibi di sini," balas Binarti. "Sakit? Bukannya kemarin aku lihat Kayla baik-baik aja. Dia gak kelihatan sakit kok," kata Marsha tak percaya. "Tapi Non Lilanya benar lagi sakit, Non. Dia baru sakit pagi ini. Tadi saya udah cek sendiri kok," balas Binarti. Marsha masih saja memasang wajah tak percaya. Sementara Vano, dibuat bertanya-tanya sakit apa istrinya itu saat ini. Binarti yang tidak ingin terlalu lama ditanya-tanya oleh Marsha, segera pergi menuju dapur untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya di sana. Sementara Marsha menatap wajah Vano kemudian berkata, "Kamu percaya kalau Kayla lagi sakit?" tanya Marsha. Dia ingin tahu apa pendapat Vano saat ini. "Mungkin aja, kan rasa sakit itu bisa datang secara tiba-tiba," balas Vano seadanya. Hal tersebut bukan hanya terjadi kepada Kayla, dia pun pernah merasakannya. Terbangun di pagi hari dengan kondisi tubuh yang tiba-tiba saja tidak fit. Walau telah mengetahui keadaan Kayla saat ini, namun Vano sama sekali tidak melihat keadaan Kayla ke kamar pembantu. Dia hanya fokus kepada Marsha seakan tidak sadar diri jika ada seorang istri yang membutuhkan perhatiannya saat ini. Karena hari itu adalah jadwalnya libur bekerja, Kayla memanfaatkan waktu yang ada dengan beristirahat di dalam kamar. Dia beristirahat dengan tenang tanpa memikirkan sikap dingin Vano dan keberadaan Marsha di rumahnya. Di saat Kayla baru saja terbangun dari tidur singkatnya, Kayla mengambil ponsel miliknya untuk melihat pesan baru yang masuk ke dalam ponselnya. Salah satu pesan yang menjadi pusat perhatiannya saat ini adalah pesan baru dari Adelio yang kini mempertanyakan keadaannya. Dengan senyuman yang terkembang di wajah cantiknya, Kayla membalas pesan dari Adelio. Entah mengapa dia sangat senang mendapatkan pesan dari pria itu dan tidak sabar untuk membalasnya.
Baru saja pesan yang ia ketik terkirim ke Adelio, ponsel Kayla berdering dan menunjukkan nama Adelio sebagai nama pemanggil telepon. "Selamat siang cantik," sapa Adelio saat panggilan telepon baru saja terhubung. Kayla tersenyum mendengarnya. Pandai sekali Adelio membuat hatinya yang tadi murung kini menjadi senang mendengar panggilannya. Tak ingin terlalu lama mengabaikan Adelio, Kayla langsung saja membalas sapaan pria itu. Keduanya asik berbincang satu sama lain hingga akhirnya panggilan keduanya berakhir setelah 1 jam berlalu. "Adelio, kamu kenapa perhatian sekali sama aku? Bahkan sikapmu saat ini lebih perhatian dari suamiku sendiri," gumam Kayla. Hati Kayla tak merasa sedih mengingat hal tersebut. Kayla justru sadar alasan Vano tidak bisa bersikap perhatian kepada dirinya karena Vano tidak menaruh hati kepada dirinya seperti Adelio. Di saat Kayla baru saja selesai melakukan panggilan telepon dengan Adelio, di sisi lain, Vano terlihat tengah membantu Marsha memasukkan barang wanita itu ke dalam kamar Marsha yang berada di apartemen. Ya, sesuai kesepakatan, Marsha akan pindah ke apartemen hari itu. Dan tentu saja Vano berperan besar mengantarkan wanita itu pindah ke apartemennya. "Jika saja tak mengingat aturan di komplek kamu, rasanya aku ingin tetap tinggal di rumah kamu aja Vano," kata Marsha dengan wajah murung. Bukannya tidak bisa jauh dari Vano, hanya saja Marsha merasa tidak tenang bila harus membiarkan Vano tinggal di rumahnya bersama dengan Kayla. Entahlah, sampai saat ini Marsha masih saja sedikit menaruh rasa tidak suka kepada Kayla yang ia ketahui adalah keponakan Binarti. "Kalau kamu mau, kamu bisa berkunjung ke rumah kapanpun kamu mau kok. Lagi pula, aku juga bisa berkunjung ke sini kapanpun kamu mau." Marsha memikirkan perkataan Vano baru saja. Berpikir jika perkataan Vano tersebut benar adanya, Marsha pun berniat untuk menghampiri kediaman Vano setiap harinya. Ya, dia harus sering berkunjung ke sana untuk memastikan Kayla tidak akan mencari masalah dengan suaminya. "Baiklah, kalau begitu setiap hari aku akan datang berkunjung ke sana," kata Marsha. Walaupun Vano tidak berada di kediamannya, Marsha tetap saja berkunjung ke rumah Vano yang kini sudah ia anggap sebagai rumah sendiri. Dan pada saat Marsha sedang berkunjung ke rumah Vano siang itu, Marsha dibuat bingung karena tidak melihat keberadaan Kayla di mana-mana. "Bibi, Kayla di mana?" tanya Marsha pada Binarti. "Lilanya lagi kerja, Nona. Kalau jam segini dia masih bekerja di kafe dan baru kembali sore hari," beritahu Bibi. "Bekerja di kafe? Kenapa dia bisa bekerja di kafe? Bukannya sekarang dia bekerja di rumah ini membantu Bibi bekerja sebagai seorang pembantu?" tanya Marsha heran. Binarti mencoba memberikan alasan yang logis pada Marsha agar wanita itu bisa percaya dengan perkataannya. Binarti pun segera permisi dari hadapan Marsha agar wanita itu tak lagi banyak tanya kepada dirinya. "Kenapa rasanya aneh sekali sih? Masa Kayla bekerja paruh waktu di sini?" gumam Marsha. Nampaknya wanita itu sulit untuk percaya dengan perkataan Binarti tadi tentang Kayla. Untuk memastikan perkataan Binarti benar adanya, Marsha memutuskan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Vano. Dia ingin mendengar langsung dari Vano tentang alasan pria itu mengizinkan Kayla bekerja paruh waktu di kediamannya. "Memangnya kenapa sayang? Menurutku gak masalah kok kalau Kayla bekerja paruh waktu di rumah. Toh dia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik," kata Vano. Marsha tidak ingin terlihat terlalu ikut campur dengan urusan pekerjaan Kayla. Marsha tidak ingin Vano nantinya merasa heran dengan sikapnya. "Gak masalah sih. Aku cuma mau tanya aja," balas Marsha. Vano di seberang sana mengiyakan saja perkataan Marsha dan mengalihkan pembicaraan mereka ke hal lain. Vano tidak ingin terlalu meladeni Marsha dan membuat wanita itu jadi menaruh rasa curiga kepada dirinya. Sikap Marsha yang terlalu ikut campur dengan urusan pribadinya akhirnya membuat Kayla yang tengah sensitif jadi merasa tidak nyaman. Bukan sekali dua kali Marsha bertanya sesuatu tentang hal pribadi kepada dirinya. Dan hal tersebut akhirnya membuat Kayla jengah juga. "Enak sekali ya hidup kamu,
Kayla. Bisa bekerja paruh waktu dan tinggal dengan gratis di rumah ini. Kata Marsha yang kembali ikut campur dengan urusan pribadi Kayla saat dia datang berkunjung ke kediaman Vano malam itu. Maaf sebelumnya ya Nona Marsha, memangnya apa urusannya dengan Anda ya jika saya bekerja paruh waktu di sini? Toh Tuan Vano sebagai pemilik rumah tidak mempermasalahkannya. Kata Kayla, masih menjawab dengan nada ramah dan sopan namun jawabannya terdengar sedikit menyindir di telinga Marsha. Marsha dibuat geram mendengar jawaban Kayla. Menurut Marsha, Kayla tak seharusnya menjawab seperti itu kepada dirinya. Maaf, saya masih banyak pekerjaan. Kalau begitu saya pamit dulu. Kata Kayla. Sebelum mendapatkan persetujuan dari Marsha, Kayla sudah lebih dulu berlalu dari hadapan Marsha. Ditinggalkan begitu sana oleh Kayla, membuat Marsha bertambah geram. Namun dia memilih tak menghentikan pergerakan Kayla dan mengadukan sikap wanita itu kepada Vano. Sayang, sepertinya aku gak bakalan nyaman deh kalau nanti tinggal di rumah ini bareng Kayla. Kata Marsha. Dia berharap jika Vano bisa mengerti apa yang ia rasakan saat ini dan mengabulkan keinginannya. Vano tak langsung memberikan jawaban atas permintaan Marsha. Dia merasa bingung harus menjawab seperti apa. Kamu lihat aja sekarang, aku belum tinggal di rumah ini aja dia udah berani lawan aku kayak gitu. Apalagi nanti, tambah Marsha. Vano menghela napas dalam kemudian berkata, baiklah. Nanti aku pikirin gimana caranya untuk memberhentikan Kayla bekerja di sini. Balas Vano. Sebenarnya tanpa ia berhentikan sekalipun, nantinya setelah ia dan Marsha menikah, Kayla juga tidak akan tinggal lagi dengan mereka. Namun walaupun demikian, Vano tidak mungkin mengatakan hal tersebut dengan jujur pada Marsha. Marsha merasa puas mendengar jawaban Vano. Dia selalu senang jika kehendaknya selalu dikabulkan oleh Vano seperti saat ini. Akhirnya sebentar lagi Kayla akan pergi dari rumah ini. Gumam Marsha girang dalam hati. Beberapa waktu berlalu, Kayla mulai merasa awas melihat perutnya yang terlihat mulai membuncit. Kayla pun merasa takut bila nantinya orang-orang akan menyadari perubahan bentuk tubuhnya dan mengetahui jika dia sedang berbadan dua. Aku harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Gumam Kayla dalam hati. Dia tentu tidak akan bisa tenang jika semakin lama berada di rumah tersebut. Apalagi usia kandungannya semakin hari bertambah semakin besar saja. Menyadari situasi dan kondisi tak lagi memungkinkan untuk dia tetap berada di sana ditambah keberadaan Marsha yang semakin membuatnya jadi tidak nyaman, Kayla memutuskan untuk membicarakan keinginannya pada Vano. Kayla yang mengetahui jika Vano malam itu pergi mengantarkan Marsha kembali ke apartemen, memilih menunggu Vano pulang ke kediaman mereka. Hampir 2 jam menunggu Vano pulang, akhirnya pria itu menunjukkan batang hidungnya. Kayla yang melihatnya pun segera menghampiri Vano dan berkata, bisa kita bicara sebentar, aku ingin membicarakan hal penting kepada dirimu. Kata Kayla, bisa. Kita bicara di dalam ruangan kerjaku saja. Balas Vano. Kayla mengiyakan perkataan Vano. Keduanya melangkah ke arah ruangan kerja Vano berada sambil mengatur diri agar tidak gugup saat berbicara dengan Vano nanti. Kini Kayla dan Vano sudah berada di dalam ruangan kerja Vano. Keduanya duduk berhadapan dengan mata saling menatap satu sama lain. Jadi apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Kayla? Tanya Vano. Kayla menghela napas sejenak sebelum menjawab pertanyaan Vano. Aku ingin meminta sebuah permintaan kepadamu, Vano. Jika bisa, aku ingin pernikahan kontrak kita diakhiri dalam waktu dekat ini saja. Kata Kayla. Vano terkesiap mendengar permintaan wanita itu. Dia pun menatap wajah Kayla dengan intens kemudian berkata, kenapa kamu meminta hal seperti itu? Tanya Vano. Dia ingin tahu alasan Kayla meminta hal tersebut kepada dirinya. Kupikir itu adalah jalan terbaik untuk kita saat ini. Toh saat ini kekasih yang sudah lama kamu tunggu sudah kembali dan menurut perjanjian, umur pernikahan kontrak kita akan berakhir 1 bulan lagi. Balas Kayla. Vano terdiam, tak langsung memberikan jawaban atas perkataan Kayla.
Jika aku semakin lama tinggal di sini, akan semakin berefek buruk nantinya. Marsa bisa saja dengan cepat mengetahui hubungan kita yang sebenarnya, dan kamu akan semakin bingung untuk menjawab banyaknya pertanyaan yang keluar dari mulut Marsa tentang diriku. Sambung Kayla. Apa kau yakin dengan permintaanmu itu? Tanya Vano. Masih banyak hal yang belum dipikirkan oleh Kayla setelah mereka berpisah nantinya. Vano tidak ingin wanita itu hidup terluntang-lantung setelah berpisah dengan dirinya. Sedikitnya Vano masih memikirkan nasib wanita itu. Aku yakin, lebih cepat akan lebih baik bukan? Tanya Kayla. Vano menganggukkan kepala. Karena Kayla terlihat sangat teguh dengan keinginannya itu, Vano pun berpikir untuk mengiyakannya. Untuk persoalan sang mama yang akan murka nantinya, Vano akan memikirkan alasan terbaik yang akan ia berikan pada sang mama agar mamanya itu mengerti dan tak terlalu kecewa pada dirinya. Mendapat persetujuan dari Vano, membuat perasaan Kayla terasa lega. Dia pun merasa senang karena pria itu tak mempersulit keinginannya. Kalau begitu mulai besok aku akan mulai mengemas pakaianku, kata Kayla. Vano mengangguk mengiyakannya. Tak banyak perbincangannya lagi dengan Kayla, wanita itu pun akhirnya berpamitan untuk keluar. Syukurlah, sebentar lagi aku akan terbebas dari rumah ini, gumam Kayla dalam hati. Dia pun menatap ke arah perutnya yang terlihat tidak begitu membuncit akibat efek baju kebesaran yang ia kenakan untuk menutupi bentuk perutnya. Anak mama, kamu pasti senang juga kan karena sebentar lagi kita akan hidup bahagia walau hanya berdua saja, gumam Kayla lagi dengan wajah yang nampak tersenyum. Permintaan Kayla untuk segera berpisah dari Vano, akhirnya sampai ke telinga Benny saat pria itu bertemu dengan Vano di kantornya siang itu. Mendengar pernyataan Vano, membuat Benny sedikit terkejut. Benny tidak menyangka jika Kayla akan mengambil keputusan secepat itu tanpa berdiskusi lebih lama dengan Vano lebih dulu. Apa kau mengiyakan permintaannya, Vano? Tanya Benny. Besar harapan Benny jika Vano menolak keinginan Kayla. Vano mengangguk tanpa ragu. Respon yang ia berikan pun membuat Benny menghembuskan napas kasar di udara. Kenapa kau terlalu cepat mengiyakan permintaan Kayla, Vano? Kau bahkan belum membantu Kayla menyelesaikan permasalahan keluarganya dan mencarikan tempat tinggal yang baru untuk Kayla, kata Benny. Untuk apa aku melakukannya sedangkan dia tidak menginginkannya, Benny? Tanya Vano. Benny terperangah mendengarnya. Tak menyangka Vano akan seacuh itu menjawab pertanyaannya. Kenapa kamu bisa seacuh ini sekarang, Vano? Apa karena kedatangan Marsa kembali ke kota ini membuat kamu jadi berubah drastis seperti ini? Tanya Benny.